Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Injirani Aminah, mahasiswa dengan NPM 24032010001 dari Paralel A Angkatan 24. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Kalkulus 3 dengan judul presentasi Faktorial Bilangan Pecahan. Inilah rahasia dari fungsi gamma. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Nailul Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 3 Parela A Angkatan 24. Oke, teman-teman. Kita pada kesempatan kali ini bakal bahas-bahas mengenai kunci untuk memperluas faktorial ke bilangan pecahan. Nah, biasanya kan kita bingung nih, kayak menghitung 1/2 faktorial itu bagaimana, atau 2 dikali 5 faktorial itu bagaimana. Nah, faktorial kan biasanya muncul hanya pada bilangan bulat, tapi kalau misalnya dia dalam bilangan pecahan seperti ini, kita bagaimana menghitungnya? Nah, disinilah peran fungsi gamma. Langsung saja kita bedah. Yang pertama, fungsi gamma itu memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, memperluas konsep faktorial ke bilangan real dan pecahan. Kemudian yang kedua bisa digunakan dalam analisis keadaan mesin, distribusi gamma, terus kemudian distribusi chi-square, statistik industri, dan simulasi proses dan antrian. Dalam dunia industri, konsep gamma ini umumnya digunakan untuk menghitung estimasi waktu kerusakan, bisa di kerusakan mesin atau di kerusakan suatu proses manufaktur, kemudian juga untuk distribusi reliability, memodelkan waktu proses produksi, hingga digunakan untuk quality control pada suatu produk maupun dalam suatu proses perancangan produk. Nah, jadi gamma ini punya peran yang sangat penting dalam dunia industri. Oke, kita lanjut kepada definisi fungsi gamma. Nah, definisi fungsi gamma di sini ada yang pertama ada definisi integral atau secara sistematis. Fungsi gamma ini ditulis dengan integral 0 sampai tak hingga. Nah, inilah yang menjadi dasar umum untuk perhitungan gamma pada semua bilangan, pada semua nilai real, termasuk kepada nilai pecahan. Nah, untuk bilangan bulat, fungsi gamma itu punya hubungan langsung dengan faktorial biasa, yaitu gamma n sama dengan n-1 faktorial. Nah, sifat-sifat penting gamma itu apa aja? Yang pertama ada relasi rekursif, di mana sifat rekursif ini seperti faktorial biasa, yaitu R n gamma n plus 1 sama dengan n dikali gamma n. Nah, sifat ini tuh membantu kita untuk menyelesaikan perhitungan pecahan dan nilai campuran kayak 5/2 dan 7/2 seperti studi kasus yang sudah kita singgung di awal tadi. Nah, kemudian ada juga nilai khusus, yaitu dia kontinu untuk bilangan real positif dan dapat digunakan untuk nilai pecahan juga dari sifat gammanya ini. Coba kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal kali ini kita akan mengerjakan yang ini dulu ya, gamma 5/2. Nah, pertama kita turunkan menggunakan sifat dari gamma n plus 1. Nah, sifat dari gamma n plus 1 tadi kan sama dengan gamma n gamma n gitu kan, n dikali gamma n. Nah, jadi gamma 5/2 sama dengan 3/2 dikalikan R 3/2. Nah, lalu dari gamma 3/2 ini menghasilkan 1/2. Ya, gamma 3/2 itu dia menghasilkan 1/2 1/2 akar pi. Nah, kita masukkan ke dalam si gamma 5/2 tadi kan sama dengan 3/2 dikalikan gamma 3/2 1/2 akar pi. Sehingga hasilnya adalah 3/4 akar pi. Nah, aplikasi di teknik industri, gamma itu tadi sudah beberapa kali disinggung di awal ya, yaitu untuk menganalisis keandalan mesin yang digunakan untuk pada distribusi gamma untuk memodelkan waktu kerusakan. Nah, kemudian ada juga di statistik dan quality control, itu menggunakan distribusi chi-square yang bentuknya khusus untuk fungsi gamma. Kemudian ada simulasi waktu proses
yang digunakan untuk memodelkan arrival time dan processing time atau waktu proses suatu produk. Nah, contoh studi kasus yang ada dalam bidang industri itu kita mencoba untuk estimasi parameter dan penggunaan untuk kontrol kualitas. Di mana statistik tadi kan penting untuk gamma dengan min mu sama dengan alpha theta dan variannya itu adalah varians kuadrat sama dengan alpha theta kuadrat. Nah, ini nih kita diminta untuk menghitung peluang mesin bisa bertahan lebih dari jam atau waktu yang telah ditentukan atau probabilitas kerusakan. Nah, selain itu, gamma digunakan untuk quality control untuk menentukan varians, proses, dan reliability produk. Nah, kemudian pada metode moment, estimasi dari data itu sampelnya alpha kuadrat sama dengan x bar kuadrat atau rata-rata variabel kuadrat dan varians kuadrat dengan theta kuadrat sama dengan s kuadrat per x bar. Nah, pada aplikasi di quality control ini kita diminta untuk menilai apakah variasi waktu proses itu sesuai dengan target atau band control. Kemudian menghitung probabilitas produk keluar proses lebih dari batas waktu atau out of space dengan menentukan ukuran batch or sampling untuk mencapai tingkat cacat yang diinginkan. Nah, contohnya jika rata-rata sampel adalah 120 second dan varian sampelnya adalah 3600, maka dapat kita masukkan kepada rumus yang sudah di awal tadi ini ya, alpha kuadrat alpha sama dengan x bar. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kan yang kita ketahui di sini x barnya adalah 120 second. Nah, kita masukkan x bar 120 kuadrat dan varian sampel adalah 3600 sama dengan 14.400 dibagi 3.600 hasilnya adalah 2. Nah, di mana tetanya adalah, nah, rumusan dari teta tadi kan x kuadrat per x bar ya. X bar kuadrat x barnya 3.600 dibagi 120. Nah, hasilnya adalah 30. Nah, sehingga dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi gamma itu memperluas konsep faktorial kebilangan pecahan dan memiliki peran besar dalam statistik dan keandalan mesin serta sangat relevan digunakan dalam perhitungan dan diterapkan dalam teknik industri. Jadi fungsi gamma itu memiliki kemanfaatan untuk menghitung relativity, distribusi waktu, maupun simulasi proses industri. Oke teman-teman, sekian dari Latifa Indirani Amina. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini membuat kita semua memiliki gambaran baru tentang fungsi gamma dan bisa menerapkannya dalam bidang industri, serta bisa memahami lebih lanjut mengenai fungsi gamma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.